Jangan lupa klik subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Thank you. Halo teman-teman Reefers, selamat datang kembali di channel saya Coral Reef dan Ikan Hias Laut. Dalam video kali ini, di vlog yang ke-16, saya akan melakukan water change dengan menggunakan garam sintetis dengan merek Aquaforest Probiotic Salt. Nah, itu teman-teman lihat sudah saya ambil ya airnya dalam batas maksimal. Nah, batas maksimal dia akan, ini sudah 20 liter ya, sesuai dengan air yang akan saya ganti. Oke teman-teman. Nah, peralatan yang harus kita siapkan adalah bak ya, bak yang sudah pasti bisa menampung 20 liter air dan air amidis. Kenapa air amidis? Karena amidis ini merupakan air yang nol mineral. Jadi nol, benar-benar nol mineral. Tidak ada mineral sama sekali di dalamnya. Harus ya. Kalau umpamanya tidak ada amidis, boleh air TDS 0 yang ada di depo-depo air minum yang harus TDS-nya 0. Kemudian alat untuk mengaduk ya, untuk mengaduk salt. Kemudian refraktometer ya. Ini alat harus teman-teman punya ya. Ini wajib untuk mengukur kadar garam, sangat akurat dan wajib untuk dipunyai. Dan untuk selamanya, selama teman-teman masih di hobi reef keeping. Kemudian probiotic salt ya. Oke teman-teman, akan kita campur. Nah, kita campur ya. Ini airnya sudah saya siapkan ya, dari air amidis ya. Saya tuang ke dalam bak, kita campur. Tidak usah pakai wave maker ya, soalnya akan terlalu keruh. Jadi nggak perlu wave maker. Tidak usah pakai wave maker atau pompa powerhead, tidak usah. Saya sarankan menggunakan alat pengaduk saja. Ini untuk memasak itu loh teman-teman. Banyak tersedia di pasar, tinggal teman-teman cari ya, untuk memasak, alat untuk masak itu loh. Kalau bahasa Jawa Timurnya itu sotil gitu mas, gitu teman-teman. Jadi alat ini untuk mengaduk ya. Kita aduk dulu ya. Harus sampai benar-benar bening ya. Tidak ada salt atau garam yang terlihat. Jadi benar-benar jernih. Dan probiotic salt ini, merek Aquaforest ini harus dipakai dalam waktu 24 jam. Jadi tidak boleh menginap. Tidak boleh lebih dari 24 jam. Kenapa saya pilih Aquaforest Probiotic Salt? Karena garam ini mempunyai spesifikasi reef keeping dengan kadar garam 1024 ya, standar. Kalsiumnya cukup tinggi, 410 sampai 430, magnesium cukup tinggi, kalium dan alkalinity sesuai dengan standar SPS tank. Jadi kalau untuk LPS sudah lebih dari sangat cukup. Ini ada ini ya, untuk soft coral, clam atau kima, LPS coral, SPS, untuk ikan juga bisa, untuk non fotosintetik coral atau soft coral biasanya ya. Oke teman-teman, kita aduk lagi ya. Nah ini teman-teman reefers, bisa teman-teman lihat ini sudah saya aduk tadi ya, pakai ini ya. Untuk alat masak itu hanya sebentar saja, sekitar 5 menit air udah jernih. Bisa teman-teman lihat tidak ada garam yang tertinggal ya, hanya sedikit ya itu ya. Itu lama-lama sudah bisa larut sendiri. Nah teman-teman, kenapa saya pilih Aquaforest? Aquaforest merupakan merek yang sangat bagus. Dia merupakan pesaing ketat dari Seofit System. Jadi Aquaforest ini di Europe itu, di Eropa, di Amerika sudah menjadi standar ya para reefers untuk pemelihara SPS. Jadi SPS itu kalau teman-teman belum tahu, merupakan jenis koral yang tersulit dan paling menantang. Tapi kalau teman-teman bisa, itu merupakan kebanggaan bagi teman-teman reefers. Nah, Aquaforest Probiotic Salt, kenapa saya pilih ini? Karena ini sudah lengkap.
selain dari mineral, dia ada probiotik, merupakan dalam kandungan ada bakteri probiotik yang dia akan hidup setelah dia tercelup dalam atau menyentuh air. Nah, terus kemudian dia juga mempunyai standar ICP-OS. Jadi ICP-OS itu merupakan alat yang merupakan alat standar ya untuk mengukur air laut. Jadi apa saja yang ada di situ memang betul-betul terukur dan terstandarisasi dengan baik gitu teman-teman. Nah, untuk satu pak ini cukup untuk 20 liter air. Jadi 730 gram ini untuk 20 liter air, dan teman-teman mendapatkan standar reef. Jadi standar reef ya ini tadi ya yang sudah saya jelaskan tadi, standar reef ini ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi tutorialnya untuk pengganti air seperti itu. Kita campurkan ke dalam, kita campurkan ke reef tank ya. Setelah itu dengan teman-teman bisa pakai dari bak ini, saya naikkan ke tempatnya amidis tadi itu. Nah, teman-teman bisa pakai pompa atau kalau saya pakai ini ya, biasa untuk dispenser itu. Jadi saya tidak susah-susah untuk menuang, jadi tinggal ditarik sama alat ini masuk ke dalam reef tank kita. Oke teman-teman, sekian tentang tutorial ya, cara mencampur submix. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih reviewers.